Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Aziza dari Prodi Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan tentang manajemen bisnis. Dimulai dari pengertian manajemen bisnis, fungsi manajemen bisnis, unsur-unsur dalam manajemen bisnis, dan yang terakhir adalah jenis-jenis manajemen bisnis. Yang pertama, dunia bisnis pada saat ini mulai berkembang semakin pesat. Persaingan bisnis yang ketat membuat pelaku bisnis selalu berusaha untuk mempertahankan usahanya sehingga mereka bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam menjalankan usaha terdapat berbagai persoalan yang sering muncul dalam setiap perusahaan, dan semua jenis usaha punya resiko masing-masing, baik itu resiko material dan non-material. Oleh karena itu, manajemen bisnis sangatlah penting dalam membantu mengelola bisnis agar tercapai target yang diinginkan ke depannya. Tanpa adanya manajemen bisnis, kemungkinan besar usaha atau bisnis akan berjalan tidak teratur sehingga ada kemungkinan bisnis tidak akan bertahan lama. Manajemen bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengerjaan, hingga proses mengawasi. Hal tersebut dilakukan pada usaha atau bisnis tertentu. Sedangkan tujuannya sendiri berkaitan dengan cara tepat untuk mencapai tujuan usaha yang dilakukan. Manajemen bisnis juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai target. Dengan kata lain, tanpa adanya manajemen, tentunya proses usaha yang dilakukan tidak akan mencapai target. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis adalah kegiatan perencanaan, pengerjaan hingga pengawasan yang dilakukan pada usaha atau bisnis untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Berikutnya ada fungsi manajemen bisnis. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, dan pengawasan. Yang pertama adalah perencanaan. Menurut George R. Terry, perencanaan atau planning adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dalam fungsi ini, manajemen berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi atau perusahaan, lalu merencanakan cara terbaik demi tujuan tersebut. Perencanaan bisa dibilang merupakan langkah terpenting dari keseluruhan proses manajemen bisnis. Karena tanpa adanya perencanaan yang matang, maka proses bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan harapan, terlebih sesuai dengan tujuan. Berikutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, hingga pada tingkatan mengambil keputusan. Dalam manajemen bisnis, kita harus dapat menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Berikutnya, pengarahan atau penggerakan. Penggerakan merupakan kegiatan untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas masing-masing. Fungsi ini juga bisa dikatakan sebagai pengarahan, yang mengambil tanggung jawab sebagai pemberi pengarahan, yakni dilakukan oleh manajer pada masing-masing divisi. Pengarahan yang diberikan berupa influencing dan motivating. Sebuah program yang sudah masuk dalam perencanaan tidak dibiarkan begitu saja berjalan tanpa arah, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Tentu dibutuhkan sebuah pengarahan. Berikutnya, pengawasan atau pengendalian.
Pengawasan atau pengendalian mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan atau pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Pengawasan dilakukan seiring dengan proses sejak awal sampai akhir. Oleh karena itu, pengawasan juga meliputi monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengawasan merupakan upaya melakukan evaluasi berdasarkan standar pengawasan yang ketat dan mengupayakan tindak lanjut secara tepat demi perbaikan organisasi di masa mendatang. Berikutnya adalah unsur-unsur manajemen bisnis. 1. Manusia atau man. Manusia ataupun sering disebut dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor atau unsur yang sangat penting dan menentukan. Sebab manusia adalah subjek yang merancang tujuan, menetapkan tujuan, dan nantinya juga akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, telah amat jelas bahwa tanpa adanya manusia tidak akan pernah ada proses kerja. 2. Bahan atau material. Bahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem produksi. Tanpa bahan, produksi tidak mungkin dapat menghasilkan barang jadi atau produk yang diinginkan. Pada proses produksi, material merupakan masukan atau input yang digunakan untuk diolah menjadi barang jadi. Bahan yang dimaksudkan di sini dapat berupa bahan mentah ataupun bahan yang telah diproses sebelum digunakan untuk produksi lebih lanjut. Yang ketiga, uang. Uang sebagai unsur atau sarana manajemen harus digunakan secara cermat dan tepat agar tujuan yang diinginkan tercapai. Sebab keberhasilan atau ketidakberhasilan proses manajemen sesungguhnya sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Tentunya dalam konteks inilah seseorang mesti memiliki kemampuan manajemen keuangan dengan baik. Yang keempat, mesin. Mesin merupakan alat bantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya mesin, maka proses produksi atau kegiatan terkait dengan tujuan perusahaan akan lebih efisien. Dengan menggunakan mesin, perusahaan dapat menekan tingkat kegagalan produk dan dapat meningkatkan standar kualitas serta dapat mencapai ketepatan waktu dalam menyelesaikan produknya yang sesuai dengan permintaan pelanggan, dan penggunaan bahan baku akan lebih efisien karena dapat lebih terkontrol penggunaannya. Yang kelima, metode. Agar kegiatan atau aktivitas manajemen berhasil, manusia tentu dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Tentunya ada banyak cara atau metode yang mesti dipilih, dan seseorang mesti mampu memilihnya secara tepat dan cermat, sehingga aktivitas manajemen yang dilakukannya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam menentukan metode, perlu untuk mempertimbangkan sejumlah hal, mulai dari sasaran, fasilitas, penggunaan waktu, hingga biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir adalah pasar. Pasar merupakan salah satu unsur manajemen yang amat penting, baik bagi perusahaan industri maupun bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba. Tanpa permintaan dari pasar atau konsumen, maka aktivitas perusahaan atau proses produksi akan berhenti dan perusahaan akan merugi bahkan sampai terjadi bangkrut. Berikutnya adalah jenis-jenis manajemen bisnis. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah kegiatan manajemen yang dilakukan untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang telah dijalankan, serta memastikan sumber daya manusia agar dapat bekerja dengan kualitas pekerjaan yang konstan atau berkembang menjadi lebih baik. Dalam bisnis atau perusahaan, ada 3 komponen yang berperan untuk mengelola sumber daya manusia, yaitu pihak personalia, HRD, dan HRM. Berikutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan manajemen yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan standar yang diterapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Manajemen produksi pada perencanaan, pengelolaan, dan pengendaliannya melibatkan keinginan serta kepuasan konsumen. Dalam hal ini perlu adanya survei pendahuluan dengan membagikan kuesioner untuk melihat daya tarik masyarakat. Berikutnya, manajemen pemasaran, yaitu kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara agar pemenuhannya dapat terwujud. Secara sederhana, manajemen pemasaran adalah alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan tujuan memperoleh laba. Berikutnya, manajemen keuangan, yaitu segala kegiatan atau aktivitas manajemen yang berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas utama manajemen keuangan adalah merencanakan pembiayaan bisnis dan penggunaan uang yang disusun secara rinci, serta dihadapkan pada proses keluar atau masuknya uang, seperti pada penggunaan dana produksi, investasi, ataupun hal yang lainnya. Yang terakhir adalah manajemen informasi. Dalam hal ini merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa bisnis yang sedang dikembangkan dapat dijalankan dan masih bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jika bisnis kekurangan sumber informasi, dapat berakibat pada ketidakmampuan mengendalikan sumber daya sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen informasi yang baik adalah yang mampu memberikan sumber informasi yang mendukung untuk berkembang, seperti informasi terkait pesaing dan kompetitor. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.